Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjil nama Sengge dengan NIM 81144222095 dan saya Intan Musa dengan NIM 811422060. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Apa sih itu ketiga? Ketiga merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan definisi produktivitas kerja. Jadi, bentuk lambang ketiga adalah berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti 11 gerigi roda adalah 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Arti tanda palang adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Arti roda gigi adalah bekerja dengan keseragaan jasmani dan rohani. Arti warna putih adalah bersih dan suci. Arti warna hijau adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Adapun definisi ketiga, yaitu ada secara filosofi, keilmuan, etimologi. Secara filosofi, yaitu suatu pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani dan rohani tenaga kerja. Dengan ketiga, maka tenaga kerja diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Secara keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Secara etimologi, merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Baik, tujuan ketiga. Yang pertama, tujuan universal. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya PHK. Yang kedua, tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Dan yang kedua, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Adapun manfaat dari ketiga bagi manfaat pekerja, perusahaan, dan masyarakat. Manfaat bagi pekerja yaitu salah satunya pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat pekerjaannya lebih aman. Manfaat perusahaan antara lain perusahaan dapat memperoleh berbagai penghargaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah. Masyarakat dapat memastikan anggota keluarga dapat pulang kerja dengan selamat. Ruang lingkup K3. K3 terjadi dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ruang lingkup K3 terdiri dari keselamatan atau safety dan juga kesehatan atau health. Keselamatan atau safety yang pertama, mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau mengontrol risiko yang tidak bisa diterima. Dan yang ketiga, keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian berupa luka atau cedera, cacat atau kematian, kerugian harta benda, dan kerusakan peralatan atau mesin dan lingkungan secara luas. Kesehatan atau health adalah derajat
tingkat keadaan fisik dari psikolog individu. Adapun definisi tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ialah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Adapun ada beberapa istilah dari ketiga, yaitu yang pertama ada hazard, adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. Yang kedua ada danger, merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi. Danger adalah lawan kata dari aman atau selamat. Yang ketiga ada aman atau safe, adalah suatu kondisi di mana apabila sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan kata danger. Dan yang keempat ada harm, adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian tadi. Yang kelima ada risk, adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya. Yang keenam ada accident, suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan berakibat cedera dan kerugian pada manusia. Dan ketujuh insiden, kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya accident. Adapun yang terakhir ada near miss atau hampir celaka. Insiden ini yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau PHK ataupun kefatalan atau kematian. Itulah penjelasan materi ketiga dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.